Pak, inovasi atau transformasi layanan apa yang paling signifikan dilakukan BPJS Kesehatan hingga sampai dengan saat ini, Pak? Kita sebenarnya kalau dari sisi inovasi kita lebih banyak bermain di aspek digitalisasi karena memang ini dari zamannya digital, maka semuanya kita berharap bisa dengan digitalisasi. Misalkan cukup dengan satu genggam di sini sebenarnya ada di mobile JKN. Tolong para pendengar RRI Pro 3 itu bisa mendownload mobile JKN. Di mobile JKN tersebut itu sudah super app bagi kami itu. Sekarang kami terus berupaya untuk meningkatkan dia. Di situ semua kita cantumkan sampai dengan telekonsultasi kita bisa pakai dengan situ. Ya kita tahu bahwa masyarakat kita tidak semua melek digital, tetapi itu hal yang cukup kita harapkan ke depan tuh makin lama makin terjadi perubahan pada penggunaan digital. Kemudian juga ada lain yang kita coba ini adalah kita berupaya masyarakat tersebut ini juga kena aspek digital. Tidak perlu lagi bawa kartu, nggak perlu kartu, yang penting ada KTP, tahu ini udah. Dengan KTP kita bisa koneksi kemana-mana, asal ada internet kita bisa hubungkan, oh ya ini aktif. Jadi itu memudahkan. Jadi sekarang yang paling baik yaitu kita sekarang ada tagline kami yaitu mudah, cepat, dan setara. Jadi mudah itu kita permudah dari sisi pendaftaran, dengan model tidak perlu tatap muka, dia berada di antar pulau asal ada sinyal, dia bisa merubah mutasi, dia punya kartunya, oh saya udah tambah anak, oh saya ingin fasilitas kesehatan nggak di sini mau ke sana, boleh aja. Nggak usah datang ke cabang, yang penting nanti di cabang itu siapa yang dihubungin, tinggal pindah aja melalui BPJS Online namanya. Kemudian juga kita sekarang lagi meningkatkan akses masyarakat yang jauh dengan rumah sakit dengan telemedicine. Itu juga dalam proses kita mengembangkan untuk aspek yang demikian. Kemudian juga bagaimana kita berupaya dengan klaim-klaim yang sudah kita digitalkan sehingga klaim itu tidak lagi manual. Jadi kita sudah mulai dengan memasukkan dalam sebuah aplikasi, kemudian dia bisa dilihat. Kemudian waktu dulu itu yang cukup dipakai oleh pemerintah yaitu P-Care. Jadi yaitu pelayanan yang ada di tingkat FKTP yang dulu untuk vaksin, yang untuk di saat COVID, itu dipakai yang untuk itu adalah dari P-Care. Jadi P-Care ini yang sekarang ini kita lagi memperbaiki sehingga bisa bridging dengan Kementerian Kesehatan, sehingga yang ada di puskesmas tidak perlu lagi mengentry dua dari laporan dengan yang diminta oleh puskesmas, yang diminta BPJS nggak perlu, nanti tinggal di bridging aja sehingga bisa lahir dengan kiriman satu digital udah selesai. Hal-hal yang bersifat administratif report kira-kira begitu. Nah ini hal-hal yang kita harap ke depan juga bisa terus kita tingkatkan untuk inovasi-inovasi. Karena di dalam inovasi ini kita membuat sebuah budaya inovasi. Bahkan di kami dan kebetulan juga itu di kedeputian di bawah saya punya direktorat, yaitu namanya riset dan inovasi. Jadi kita terus men-trigger karyawan-karyawan kita di dalam proses bisnis, kita percepat, kita digitalkan sehingga dengan ada inovasi ini dampak yang kami rasakan adalah kita sangat efisien. Bayangkan kalau tanpa suatu inovasi atau dengan digital tadi, di contoh Perancis itu cuma 60 juta katakanlah penduduknya atau 80, tetapi dia memiliki jumlah karyawan 80 ribu. Sedangkan kita cuma 13.000 dengan melayani 278 juta rakyat Indonesia yang terdaftar. Nah, jadi berapa kali? Nah, ini suatu penunjuk bahwa kita sangat efisien. Dan kita terus diminta oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, efisien terus. Jadi kita terus coba berupaya dengan efisien di dalam operasional agar semuanya lebih banyak untuk masyarakat tadi, jangan banyak ke operasional yang ada di kita sebagai penyelenggaranya. Nah, itu inovasi, karena kalau inovasi tidak boleh berhenti. Kalau berhenti pasti akan mati. Kira begitu tagline-nya.